Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Hidayat dengan NIM 4004040650010. Jurusan Teknik Listrik Industri di 4 Universitas Diponegoro angkatan 2020. Kali ini saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu prototipe pengendali motor berbasis PWM atau Pulse Width Modulation. Ini ya. Metode yang digunakan pada praktek pengendalian DC, motor DC ini menggunakan metode PWM atau Pulse Width Modulation. Metode PWM adalah sebuah teknik untuk memanipulasi lebar sinyal pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Pada umumnya, sinyal PWM memiliki amplitude dan frekuensi yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi tergantung dari duty cycle yang dirancang. Dengan kata lain, sinyal PWM memiliki nilai yang tetap, namun presentase duty cycle bisa diatur. PWM ini biasa digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam perangkat microcontroller. Sinyal PWM akan tetap on pada waktu tertentu dan akan off untuk periode tertentu. Di saat kondisi on, akan disebut 100% duty cycle, dan pada saat posisi off disebut dengan 0% cycle. Konsep PWM pada pengendali motor DC adalah dengan mengatur lebar sisi T on dan lebar sisi T off, pulsa kontrol pada frekuensi kerja untuk yang tetap. Semakin lebar sisi T on, maka semakin tinggi pula kecepatan RPM yang dihasilkan. Namun, apabila semakin lebar sisi T off, maka semakin rendah kecepatan RPM yang dihasilkan pada motor DC. Untuk prinsip kerja PWM sendiri, itu prinsip kerjanya adalah mengatur kecepatan motor yang menggunakan prinsip on-off dari pulsa yang diberikan ke input rangkaian driver dalam suatu periode waktu tertentu. Lebar pulsa linier yang dinyatakan dalam duty cycle. Untuk motor DC ini, dia berperan sebagai output. Lalu untuk inputnya kita menggunakan adaptor. Ini inputnya adaptor dengan daya 9-12 volt. Lalu untuk mengatur kecepatan motor DC, kita menggunakan yang namanya potensiometer. Ini potensiometer dengan kekuatan 100k ohm. Untuk hasil pengerjaan yang saya lakukan kurang lebih seperti ini ya. Kenapa untuk saklarnya saya kasih kabel jumper? Karena pada saat saya membeli saklar, tokonya ini ya tidak memiliki saklar untuk kaki yang bisa ditaruh di PCB. Jadi saya melakukannya dengan manual menggunakan kabel jumper. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Teng 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 teng. Oke, untuk alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama alat ini adaptor 12 volt. Ini bisa dipindah ya dari 12 volt ke 9 volt sampai ke 3 volt. Oke. Untuk yang kedua yang kita butuhkan adalah bor mini. Ini ya, seperti ini bornya. Ada mata bornya kayak gini. Seperti ini. Lalu yang ketiga yang kita butuhkan adalah solder yang digunakan untuk menyolder bagian bawah PCB agar perangkatnya tersambung. Lalu yang kita butuhkan yang ketiga adalah obeng. Obeng ini digunakan untuk mengatur terminal pin ya. Jadi terminal pin itu harus diputar dulu agar bisa dimasukkan kabel jumper. Lalu untuk alat yang terakhir yang kita butuhkan adalah multimeter digital.
atau multimeter analog juga tidak masalah. Begini ya. Oke, sekarang untuk bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah satu buah IC LM55. Begini bentuknya. Lalu yang kedua adalah satu buah soket IC 8 kaki. Karena IC LM55 memiliki 8 kaki. Kenapa saya memakai soket IC? Karena IC ini tidak terlalu tahan lama terhadap panasnya solder ya. Jadi takutnya pada saat kita solder dengan tidak menggunakan soket ini, IC-nya akan rusak ya. Lalu yang ketiga kita butuhkan adalah papan PCB. Papan PCB. Yang keempat adalah potensiometer dengan besar 100K ohm. Lalu yang kelima adalah MOSFET IRZ24N. Lalu kita butuh gel solder. Lalu konektor jack female. Gini ya bentuknya. Lalu motor DC. Lalu timah. Setelah itu kita butuh, sebenarnya kita hanya butuh 4 buah kabel jumper male to male, tapi untuk berjaga-jaga kita beli agak banyak. Lalu kita butuh larutan FeCl dan autan. Oke. Dua bahan ini digunakan untuk mencetak dan melarutkan PCB. Oke, lalu kita butuh satu buah kapasitor 0,1 mikrofarad. Kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitor keramik ya, ini. Lalu dua buah terminal pin, ini 1, 2. Setelah itu satu buah kapasitor 10 mikrofarad, ini. Jadi cara membaca kapasitor itu tinggal kita lihat saja ini pangkatnya. Lalu kita sederhanakan saja. Lalu kita butuh dua buah resistor 1K ohm. Ini dan ini. Cara membacanya tinggal baca dari warna garis ini ya. Lalu kita butuh satu resistor 220 ohm. Lalu satu buah dioda IN4002 yang ini. Lalu kita butuh satu buah yang IN4148B. Ini. Lalu yang kita butuhkan setelah itu adalah switch 3 kaki. Oke. Untuk alat dan bahannya itu saja yang dibutuhkan. Oh ya, untuk penjelasan alat dan bahan saya tadi, saya ingin memberitahu bahwa semua alat dan bahan yang saya beli kemarin itu habis sekitar 350.000. Kenapa kok bisa 350.000? Itu karena saya lumayan terbebani harga di ini, multimeter. Saya sekalian beli multimeter yang bagus karena ada harga, ada kualitas. Tapi bila membeli multimeter yang biasa saja, mungkin untuk habis harganya hanya sekitar 200.000 sampai 250.000. Dan untuk solder itu juga tergantung harga ya, tergantung merek. Ada harga, ada kualitas. Saya juga ingin menjelaskan secara garis besar ya, cara pembuatan saya untuk membuat alat ini. Yang pertama-tama yang saya lakukan itu adalah saya membuat dulu rangkaian prototipenya, atau ya rangkaiannya dulu, sketsa. Itu saya buat di aplikasi yang bernama Eagle.
Itu saya buat dulu di situ rangkaiannya. Lalu setelah rangkaiannya jadi, itu rangkaiannya di print. Setelah di print, kertas yang di print tadi itu ditempel di PCB menggunakan autan, lalu sedikit dipanaskan. Setelah dipanaskan itu kita rendam beberapa saat di ini FSCL3. Nah, setelah direndam, PCB tersebut akan membentuk seperti ini ya. Nih, yang ini garis-garis ini. Nah, ini rangkaian yang saya tempel kemarin. Nah, ini bila sudah direndam di FSCL, itu akan jadi berbentuk seperti ini, garis-garis ini. Nih, garis-garis. Lalu setelah jadi garis-garis tersebut, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah menempelkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Dalam rangkaian eagle yang saya kerjakan kemarin, itu saya juga sudah merancang sketsa komponennya bakal diletakkan di mana saja. Lalu setelah itu tinggal kita komponen ini tinggal kita masukin saja sesuai bolongan yang sudah PCB tadi kita bor. Nah, setelah kita bor bolongannya, kita masukin komponen sesuai dengan rangkaian eagle yang kita gunakan. Lalu setelah dibor, rangkaian tersebut kita solder menggunakan timah. Ini nih, kita solder. Setelah kita solder, dan jangan lupa juga seperti IC dan MOSFET ini, dia ada hadapnya masing-masing ya, sesuai dengan datasheet. Jadi jangan sampai salah. Lalu untuk MOSFET IRZ24 ini, kelemahannya adalah dia tidak terlalu tahan panas ya. Jadi saya mengganti MOSFET ini sekitar 3 kali karena MOSFET-nya ini tidak tahan panas, dan saya lupa tidak membaca datasheetnya, dan sudah 2 MOSFET saya korbankan. Ya, ini MOSFET ketiga. Oke, sekian penjelasan garis besar pembuatan PCB saya seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana spesifikasi alat komponen-komponen ini bekerja ya. Yang pertama kita mulai dari ini dulu ya. Switch ini berguna untuk sebagai pembatas ya antara on off dan pembatas alur arus ya. Jadi di saat switch ini di on kan, arusnya mengalir. Di saat switch ini di off kan, arusnya akan tertutup. Lalu untuk spesifikasi kerja potensio ini, jadi potensio ini digunakan sebagai untuk mengatur putaran motor DC ini. Jadi bila diputar ke kanan, arus motor DC-nya ini, putarannya ini akan semakin kuat. Lalu bila diputar ke kiri begini, putaran motor DC ini akan menjadi lambat ya, menjadi semakin lambat. Lalu fungsi dari ini terminal pin yang hijau ini, fungsinya adalah sebagai peletak kabel jumper ya. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada terminal pin juga tidak apa-apa, kabel jumpernya bisa langsung disolder seperti ini. Cuman kelihatannya kurang rapi saja kalau tidak pakai terminal pin. Lalu fungsi MOSFET ini fungsinya fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Lalu fungsinya dioda ini, yang kecil ini dioda, fungsinya ini dia sebagai penyearah arus listrik. Lalu dioda ini juga bisa digunakan sebagai pengubah arus AC menjadi DC ya. Setelah itu fungsi resistor ini, yang seperti bambu ini. Fungsi resistor adalah sebagai hambatan agar arus yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Jadi misalnya dalam ingin menyambungkan dari
adaptor ke LED, adaptor kan memiliki daya yang lebih besar dibandingkan daya yang dibutuhkan LED. Nah, bila langsung disambungkan tanpa resistor, LED tersebut akan meledak. Tapi bila dengan resistor, dapat digunakan sebagai hambatan agar arus itu tidak keluar terlalu besar. Lalu fungsi kapasitornya, ini kapasitor keramik. Yang hijau ini juga kapasitor. Fungsinya kapasitor ini dia untuk menyimpan energi ya, menyimpan energi untuk sementara waktu. Oke, sekian penjelasan spesifikasi kerja alat. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba terhadap rangkaian kita ya. Ini ada top adaptornya sudah menyala. Kita set di 9 volt. Sudah ya, 9 volt. Lalu yang kita lakukan sekarang adalah menyambungkan ini. Bismillah, semoga motor ini berputar. Untuk switchnya, oke, sudah on. Oke, untuk uji coba yang saya lakukan alhamdulillah berhasil. Lalu pada saat potensiometernya kita putar, sebentar kita mengencangkan kameranya dulu. Setelah potensionya kita putar, oh ya sudah. Lalu sekarang kita coba apakah bila potensionya sudah kita set ke paling bawah, paling sebelah kiri, apakah motor DC-nya akan berputar dengan lambat? Kita coba. Oke, motor DC-nya sudah berputar dengan lambat karena potensiometernya sudah kita rubah arahnya. Alhamdulillah untuk pengerjaan modul kali ini berhasil ya. Bila kita off-kan switchnya, motor ini tidak berjalan, maksudnya tidak berputar. Untuk switchnya juga nyambung ya. Untuk kendala-kendala yang saya temui di dalam pengerjaan ini, motor DC ini, saya ini kurang paham ya mengenai cara kerja MOSFET, dan alhasil MOSFET saya sudah terbakar hampir 3 kali ya. Karena saya nggak tahu ternyata MOSFET tuh lumayan rentan ya kalau kena panasnya solder. Lalu untuk pengukuran data tadi sudah saya ukur dengan multimeter, dan hasilnya hampir sama dengan pengerjaan unit 5 yang saya gunakan dengan project board. Dan alhamdulillah pengerjaan alat ini berjalan lumayan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.